warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah di pagi yang penuh hikmah ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Thohir Tapos bersama para jamaah dengan tema kajian yang ini benar-benar Masya Allah banget. Terutama mungkin untuk bunda-bunda yang sedang dalam ujian ya, sedang menghadapi ujian dan ngerasa kayaknya kok ujiannya kayak lama banget diujinya. Kok kayaknya nggak selesai-selesai. Tidak usah khawatir bunda karena dunia itu hanya fata morgana, akhirat selamanya. Masya Allah. Dan oleh karena itu langsung saja kita akan mendengarkan nih sedikit tuntunan dari Ustadz Hilman Fauzi mengenai seperti apa sih dunia itu yang hanya fata morgana sementara akhirat itu selamanya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bunda, saat ini kita sedang hidup di satu alam namanya dunia. Namanya apa? Dunia. Ada 4 yang harus kita pahami tentang kehidupan dunia. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat, cepat, dan sesaat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup di dunia sifatnya fana, sementara. Betul? Maka mohon maaf, jangan pernah terpatah terluka dengan dunia yang sementara. Jangan rapuh terjatuh dengan dunia yang sesaat. Jangan hancur lebur karena dunia. Belajar pilih dan pulih bersama Allah yang punya dunia. Kenapa? Kalau kita salah memahami kehidupan dunia, kita akan dibuat lelah dan gelisah dengan urusan dunia. Maka untuk urusan dunia biasa saja. Cuma dunia. Ulangi. Yang kedua, dunia ini sifatnya permainan dan senda gurau belaka. Ini hanya dunia, fata morgana, permainan dan senda gurau. Pertanyaannya, kalau permainan ada ujungnya atau tidak? Ada ujungnya. Apa ujungnya? Kematian. Kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dunia sebagai bekal untuk akhiratnya. Orang yang cerdas bukan orang yang terlena dengan dunia. Orang yang cerdas bukan orang yang terpenjara dengan dunia. Tapi orang yang cerdas menyiapkan dunianya sebagai bekal akhiratnya. Betul? Maka doa yang sering kita bacakan, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi setiap hari. Kita baca doanya, sekali, bunda sayang, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah untuk kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka. Kita mau dunia kita baik, betul?
sebagai jalan untuk mendapatkan akhirat yang baik. Dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah jalan. Setuju? Yang ketiga, dunia itu cirinya tempat ujian, tempat masalah. Mohon maaf, tidak ada satupun di antara kita yang hidupnya baik-baik saja. Semua diuji dengan ujian masing-masing. Untuk apa ujian dihadirkan? Dua tujuannya. Satu, ujian dunia dihadirkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, ujian dunia dihadirkan untuk mengangkat derajat kita. Kenapa? Yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sikapnya ketika Allah datangkan ujian dalam hidupnya? Semua istri pasti pengen punya suami yang soleh, betul? Tapi pertanyaannya, kenapa ada istri yang diuji dengan suami yang tidak soleh? Jawabannya, untuk menguji kesabaranmu, untuk menyiapkan pahala memaafkan untukmu. Kalau semua yang kita minta Allah kasih, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Kalau semua yang kita inginkan Allah berikan, maka dari mana kita bisa mendapatkan pahala sabar? Maka ujian itu yang paling penting bukan ujiannya, tapi pelajaran di balik ujian itu. Yang keempat, dunia ini tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua yang kita lakukan harus jadi ibadah. Bunda sayang, jadi istri yang baik niatnya bukan agar suami jadi baik. Tapi jadi istri yang baik niatnya untuk Allah, agar Allah menyiapkan pahala terbaik. Kalau bunda jadi istri niatnya semata-mata agar suami jadi baik, mohon maaf, biasanya akan kecewa. Betul? Karena faktanya banyak istri yang sudah baik tapi suaminya gak baik. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada nih satu teman saya Ustaz. Iya. Ini case-nya agak mirip-mirip nih Ustaz. Nah hari ini berkenan untuk sharing bersama kita. Sudah ada Kakak Kania Permatasari, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Kania Permatasari, saya seorang penyanyi. Saya sempat menikah dengan seseorang namun bercerai dikarenakan KDRT. Pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya pikir dia adalah orang yang terbaik yang Allah hadirkan sebagai pengganti untuk saya. Ia adalah orang yang cukup terkenal dan berasal dari negara luar. Saya menikah dengannya selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun bisa dibilang saya hanya diberi nafkah batin sebanyak 5 kali. Bahkan untuk nafkah kehidupan saya tidak dicukupi. Tentunya sebagai manusia saya menginginkan kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya, di mana seorang suami mampu membimbing dan membahagiakan saya. Perempuan mana yang ingin rumah tangganya gagal? Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya yang kedua ini. Akan tetapi saya merasa pernikahan ini hanya untuk konten saja Pak Ustadz. Saya disuruh membuat konten seolah-olah saya sedang hamil dan keguguran. Yang padahal itu semua adalah bohong. Saya amat sangat sedih, terlebih ketika suami saya tidak menganggap saya dan berimajinasi bahwa saya adalah orang lain ketika kita berhubungan. Mengapa kehidupan dunia saya seperti ini Pak Ustadz?
Mengapa semua ini terjadi kepada saya? Apa yang akan saya dapat di akhirat dari ujian yang saya lalui di dunia ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak saya kepada Sang Pencipta. Langkah apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz dengan ujian dunia ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Jangan memilih seseorang untuk dijadikan pasangan dalam hidup kita seperti membeli kucing dalam karung. Ini teman hidup yang panjang. Rumah tangga itu bahtera yang besar, yang panjang, yang lama. Jangan kemudian karena, dalam tanda kutip ya, jangan karena paras yang cakep, kemudian kita menyerahkan hati kita sepenuhnya. Jangan, paras ada masanya. Jangan karena harta, harta ada habisnya. Jangan karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta semuanya didasari karena Allah. Termasuk mohon maaf, mungkin ada fenomena orang menikah dengan warga negara asing, dengan WNA. Ah, enak nikah sama bule gitu ya. Ah, pasti kaya, pasti banyak duitnya. Belum tentu. Kadang tak seindah realita. Betul? Tetap kita harus pastikan semuanya. Kita cari pasangan yang satu visi, satu misi. Bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Termasuk mohon maaf ya, jangan mudah menggadaikan iman kita karena cinta kepada manusia. Kan sekarang banyak ya. Tolong dijaga hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah dalam hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan dengan ujian itu kita melewatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi berat itu karena kita melewatinya sendirian. Kita lupa tidak menghadirkan Allah dalam setiap ujian kita. Maka bahkan ia bersyukur sama Allah atas semua yang sudah terjadi. Zolim sekali suami yang seperti itu, menjadikan pernikahan sebagai konten. Bayangin, menjadikan rumah tangga sebagai konten untuk berbohong, pura-pura apa tadi? Pura-pura hamil. Bahkan nauzubillah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik. Nauzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bahwa kemudian kita percaya bahwa pada akhirnya ujian itu didatangkan oleh Allah untuk menguatkan kita agar bisa lebih baik. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan pengganti yang lebih baik. Ada satu doa yang boleh kita baca. Doa ini agar kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari musibah yang pernah kita rasakan. Boleh kita baca? Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dari musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi dariku dengan pengganti yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dikasih ujian,
suuzonnya itu mending ke diri sendiri, tapi husnuzonnya ke orang lain. Ya mungkin didatangkan pasangan yang kurang baik, tetapi itu untuk mendewasakan kita. Kalau saya sekarang udah berdamai dengan diri sendiri, jadi alhamdulillah udah nggak pernah nangis. Rasanya saya lebih lega, terus ngerasa mungkin pengalaman saya bisa jadi pelajaran juga buat orang lain. Terlebih lagi tadi ternyata banyak juga orang-orang yang mempunyai masalah lebih berat dari saya. Akhirnya saya bisa jauh lebih bersyukur dan masalah yang udah pernah saya alami dijadikan pembelajaran. Lebih berhati-hati lagi memilih pasangan dan mengamalkan doa yang tadi Pak Ustadz sampaikan.